mencoba mempelajari ya. Sebenarnya logam berat itu kenapa kok tiba-tiba ada di situ? Ada dua argumen. Yang pertama, ya memang itu tadi sebagai trace elemen begitu ya. Jadi memang nggak ditambahkan oleh produsen gitu ya. Memang bukan oknum ya, tetapi kemudian terjadi proses kok ada tiba-tiba ada, meskipun tadi ya ada yang masih dalam range atau yang mungkin lebih gitu ya, sehingga terdeteksi. Nah, yang kedua ya karena memang itu tadi sengaja, oknum yang sengaja karena ingin produknya itu disukai gitu ya, laris gitu ya. Kalau yang alamiah ya, kalau alamiah itu bagaimana sih ya? Jadi logam berat ya itu ternyata source atau sumbernya itu banyak di lingkungan kita sebenarnya ya. Dari proses agricultural, dari proses mining, pertambangan, industrial ya, perkotaan ya. Ini semua memiliki itu tadi ya, produk sampingan tadi ya, nggak sengaja. Misalkan pertambangan ya, tentu saja pasti ada waste yang logam tadi, atau tambak saja ya, tambak udang ya, tahu ya tambak udang ya, mereka itu ada proses ya. Mungkin kalau yang rumahnya daerah-daerah dekat tambak ya, itu ternyata itu menggunakan logam. Ya, saya pernah ceritain, cuman saya nggak detail ya lihatnya itu ya. Jadi untuk membersihkan apanya gitu harus pakai itu gitu. Sehingga ya ini bahaya ini gitu ya. Ya kalau itu tadi terabsorpsi di apa udang atau apa gitu ya. Nah, kita makan lah itu juga kan bahaya. Sehingga ya memang harus edukasi ke masyarakat itu penting. Jadi banyak perilaku-perilaku masyarakat yang menghasilkan ini tadi kontaminan tadi ya, sehingga bisa mencemari lautan atau perairan, bisa mencemari daratan atau di tanah. Tapi yang lebih banyak menyerapnya itu di tanah, masuk di sedimen gitu, sedimen tanah. Sehingga kenapa kok bisa tiba-tiba produk kosmetik itu bisa di situ? Karena ya tentu saja ingredient dari kosmetik kita ngambil dari alam, ya kan? Sehingga disitulah masuknya. Ya, atau bisa juga di sini, ya kontaminasi timbal dari mana? Ya trace elemen tentu saja memang ada kandungan, memang ada di alam gitu, jumlahnya kecil ya, atau saat proses pembuatan seperti biskuit gitu ya, mengandung PB ya memang ada tapi kan kecil ya. Peralatan ya, misalkan penggunaan peralatan yang mungkin tidak standar sehingga logamnya itu bisa korosi ya, sedikit demi sedikit keikut gitu ya. Ya, contohnya kalau mudah kita misalkan pakai teflon di rumah, udah terkikis dipakai aja nggak apa-apa gitu ya. Aduh hemat ini ya, masih ini cuma sedikit kekikisnya ya, tapi secara nggak sadar ya kita tadi kemakan sedikit-sedikit kan kita nggak tahu, sehingga tadi peralatan di saat proses produksi atau memang impurities ya, impurities itu pengotor, jadi memang kayak tadi kita pakai bahan baku memang tak keikut gitu pengotor itu di situ ya. Nah ini kalau kalian cek ya di www.pom.go.id ya, bagaimana terkait cemaran logam berat ini di dalam kosmetik ya. Ini BPOM memberikan perhatian ya bahwa memang itu tidak bisa dihindarkan gitu ya. Cemaran bisa merkuri, timbal, arsen, kadmium ya, merupakan trace elemen ya, memang ada di alam itu, kita nggak bisa menghindari, hanya kita mungkin meminimalkan tadi. Sehingga BPOM mengeluarkan aturan ini di tahun 2011 ya, tentang persyaratan cemaran mikroba. Nah ini saya kasih kuning-kuning karena nanti kita akan bahas mengenai timbal ini ya. Oke ya, jadi timbal tidak boleh lebih dari 20 mg. 21 Bu, ya, yang ini ya, 21 ya nggak boleh. Ya 20 maksimal. Hg tidak boleh lebih dari 1 mg. Artinya ya kalau kalian lihat merkuri kenapa cuma 1, timbal bisa 20 ya. Artinya bahaya dari unsur satu dengan unsur lainnya bisa kalian lihat di batasan yang sudah ditentukan BPOM. Sedikit saja merkuri dibandingkan timbal, yang berarti merkuri itu termasuk zat yang lebih toksik gitu ya.
arsen 5, kadmium 5. Ya ini menentukannya gimana Bu ya? Menentukan ini satu ya, tentu saja sudah ada dasar ya. BPOM menentukan ini ya. Bisa jadi mungkin peraturan secara internasional juga ada ini. Ya, oke. Nah, ada hoaxnya ini ya. Bisa dilakukan dengan menggunakan digosok dengan cincin emas ya. Kalau nanti itu ada logam beratnya ya digosok gitu ya. Ini ternyata enggak lah, enggak seperti itu ya. Kita harus basic science ya. Bagaimana caranya membuktikan? Jangan sampai menimbulkan fitnah gitu ya. Kalau produknya itu pasti mengandung ya, itu ya pokoknya itu kalau warnanya begini ya nggak bisa. Kita harus basic science ya, menggunakan instrumennya itu adalah AAS, Atomic Absorption Spectrophotometry ya, atau bisa pakai tadi yang di apa jurnal tadi pakai ICP tadi kan, Inductively Coupled Plasma ya. Anda kalau pas dulu belajar unsur ya periodik ini ya, tabel periodik di SMA itu kan ngapalkan ya 1A itu ya 2. Tapi sekarang menurut IUPAC ya untuk penamaan ini udah berubah ya, jadi nggak pakai 1A 2 nggak pakai AB gitu, tapi pakai 1 2 3 sampai 18 ya. Ada perbedaan apa penamaannya ya. Jadi ada PB, kemudian HG di sini, arsen di sini ya. Ini yang sering yang tadi yang dari BPOM tadi ya, persyaratan cemaran logam. Berarti yang dipersyaratkan ini ya, merkuri, timbal, arsen, kadmium. Ya, Anda bisa lihat di posisi ini ya. Artinya dalam satu golongan periodik dia itu memiliki karakteristik atau ciri yang sama ya. Ini PB ya, ada selenium, sulfur ya, kemudian Hg, Cd ya. Oke. Oke, kemudian kenapa sih kok berbahaya Bu? Ya, kan cuma sedikit, pakai krim sedikit, ternyata dia bisa masuk melalui penetrasi. Jadi dia bisa terabsorpsi masuk ke dalam kulit, kemudian terjadi bioakumulasi ya. Kita kan mengandung lemak gitu ya, lebih mudah. Apa yang terjadi ya, banyak organ ya atau banyak sistem dalam tubuh kita yang akhirnya terpengaruh. Penyakit kanker itu nggak bisa muncul hanya, waduh Bu kemarin saya kenapa, kemudian muncul saat ini, nggak mungkin. Pasti itu adalah proses, ada sejarahnya. Bagaimana 3 tahun, 5 tahun kemarin, 10 tahun yang lalu. Ya, banyak orang yang kemudian mengalami gagal ginjal atau tiba-tiba kena kanker, itu tuh saya kenal ibu itu nggak apa-apa itu, misalkan ya, tetangganya misalkan makannya juga sederhana biasa saja, nggak yang kolesterol tinggi, nggak ada ya apa-apa, tapi kok tiba-tiba ada penyakit seperti itu yang marah lah istilahnya. Nah kita harus nggak cuma satu aspek yang kita lihat, hanya makanan saja atau hanya faktor. Coba lihat faktor kosmetik itu yang kadang mungkin sering dilupakan gitu ya. Oh ternyata dia belinya kosmetik yang seperti apa, pakainya coba kalau misalkan ada yang mengalami seperti itu, coba kalian tanya ya, misalkan mungkin siapa gitu ya, itu kosmetiknya seperti, karena kadang ini nggak kedetek gitu, yang kedetek itu makanannya, polanya seperti apa ya, ternyata pakainya bisa jadi kosmetik yang tidak aman ya. Ini adalah AS yang kita gunakan, alat yang kita gunakan untuk mendeteksi ya sampel apakah mengandung logam berat atau tidak. Ini di UPT Lab Terpadu itu kita punya ya. Jadi alatnya sebenarnya sederhana ya, kotak kecil gitu ya. Tapi kita harus belajar ya, karena nanti kalau itu berguna ketika nanti Anda saat profesi ya. Saat profesi itu ketika masuk di industri ya, Anda harus mampu menguasai ya, AAS harus mampu, HPLC harus mampu, harus menguasai teknik-tekniknya. Karena kalau nanti magang terus diajak ngomong, ini alat apa ya? Wow, keren. Loh, lah dulu S1-nya gimana? Malah tambah keren gitu ya. Ya harus tahu, oh ini loh prinsipnya ya, ini sampelnya ada di sini. Ini ada apa namanya? Apa pipa ya, pipa yang untuk nyedot nyedot sampel harus dalam bentuk larutan. Bu kosmetiknya lipstick,
Ya, bentuknya padat. Gimana? Ya harus kita preparasi, nggak bisa langsung di nih gitu ya, Pak, lipstick harus dipreparasi. Tadi sudah saya bagi ya linknya ya. Nanti yang mungkin belum bisa sempat lihat nanti bisa dilihat ya. Tadi kan ada dua ya, satu animasi, satunya lagi yang dari Poltekkes ya kalau nggak saya salah ya, saat praktikum itu ya. Jadi itu bisa. Saya nggak tahu di kimia analisis apakah kalian juga sudah di praktikumnya AAS juga? Oh iya, karena daring ya. Ya ini juga satu kelemahan sebenarnya ya, karena jadi nggak tahu gitu ya, kayak apa ya. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalian bisa misalkan main-main ke UPT ya. Di sana ada operator gitu. Saya mau lihat seperti apa. Mungkin kalau mau nanya-nanya malah seneng mungkin ya. Karena juga ada alumni juga ya, yang alumni kimia, alumni yang ada di sana. Mungkin malah kalau secara personal kenal gitu ya, bagi yang berminat di industri ini akan membantu gitu ya, itu akan membantu sekali. Oke ya, ini merupakan metode kuanti. Kenapa kok kuanti? Kenapa kira-kira kalau kuanti disebut kuanti? Kalau kita bisa mengetahui ya jumlah atau biasanya apa, kadar ya, berapa sih kadarnya di dalam lipstick itu ya, logam beratnya seperti itu ya. Kemudian apa, ada dua cara untuk mempreparasi sampel ya. Jadi kalau kalian punya sampel lipstick, sampel eyeliner ya, sampel apapun kosmetik, berarti harus dilakukan treatment ya. Treatmentnya pre-treatment dulu ya. Ada dua cara, yaitu menggunakan destruksi basah dan destruksi kering. Nah, kata destruksi itu kan merusak ya, merusak, kita rusak dulu ya, sehingga nanti yang tersisa itu adalah logamnya aja gitu, ya. Ada dua cara yang digunakan, bisa destruksi basah dan kering ya. Jadi destruksi itu kita akan mengubah ya sampel sehingga nanti oleh alat itu bisa diukur dengan mudah ya. Gimana nih caranya ya? Preparasi sampel ya. Jadi ini ada misalkan 5 gram sampel ditimbang, kita timbang. Nanti ditimbang, kalau ada kata-kata ditimbang secara seksama apa artinya? Ya. Jadi tolong diperhatikan ya, hal-hal yang kecil seperti itu ya. Kalau di farmakope kan ada cara menimbang secara seksama, secara ya, dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan HNO3 pekat dan HCl pekat. Kenapa kira-kira kok HNO3 sama HCl itu termasuk apa? Asam apa? Asam kuat ya. Oh, kenapa kok asam kuat ya? Ya karena tadi kita mau apa? Mendestruksi ya, mau memecah ya, mau memecah senyawa-senyawa yang ada di situ ya. Kemudian dipanaskan suhu rendah ya, lalu nanti akan disaring gitu ya, istilahnya seperti itu. Oke, kita akan lihat ya. Jadi alat ini tadi ya, alat yang ada di sini ini yang ditutupi oleh cup yang bagus ini, ternyata isinya itu ini gitu ya. Dalamnya itu kalau dibongkar itu seperti ini ya, ada halokatot lamp atau disingkat dengan HCl. Jadi bukan asam klorida loh ya. HCl itu holokatot lamp ya. HCl ini ada beberapa jenis ya, tergantung. Kalau kita mau menganalisis magnesium ya, HCl-nya harus sesuai magnesium. Ya, kalau kita mau menganalisis HCl-nya yang untuk raksa merkuri ya, ya sesuaikan gitu ya. Nah, sampel yang sudah kita treatment dengan destruksi basah atau kering itu ada di sini. Ya. Ini kalau digambar itu ada di sini. Ada di sini. Ya, ini adalah sampel. Nah, ini akan ada apa tadi, pipa kapiler yang akan nyedot. Nah, ini nanti akan nyedot kalau dinyalakan. Nah, ini ada kotak yang namanya nebulizer. Tahu nebulizer itu apa? Kalau orang apa namanya, asma ya. Wah, ini saya bawa apa? Mbak Vidya.
Halo Mbak Vidya, tak sapa dulu yang di sana. Mbak Vidya hadir kah? Ada di situ kah? Heeh. Gimana Mbak Vidya? Apa Mbak nebulizer? Di nebul dulu deh gitu kan, ada gitu kan? Ya. Apa Mbak Vidya? Untuk inhalasi tubuh buat uap. Ya, kayak inhalasi, kayak dibikin spray gitu. Jadi sampel yang tadi liquid itu di spray kayak dibuat aerosol gitu. Itu nebulizer. Nah, ketika dia dibuat seperti aerosol ya, ini nanti kan ada gasnya ya, asetilen C2H2 ya. Setelah dibuat aerosol, jadi dia seperti percikan-percikan yang halus aerosol itu, kemudian dia akan masuk di flame detector ini, apa namanya, FID ya, flame ionization detector namanya. Jadi dia akan ini seperti ada apinya gitu ya, memang nyala gitu ya, flame kan, nyala gitu kan. Ini dibuat biar dia itu teratomisasi gitu. Jadi coba bayangin, ini kan solution ya, kemudian dibuat menjadi seperti spray kecil-kecil tadi. Spray nebulizer ini sampelnya kecil-kecil ya, jadi spray itu sambil diuapkan. Jadi dia jadi bentuk kering gitu. Nanti masuk ke flame itu dia dibuat menjadi sebuah atom. Nah, atom ini nanti kondisinya netral ya. Setelah itu disorot oleh holo cathode lamp di sini. Set ya. Nah, ini oleh monokromator ya. Nanti atom-atom ini dalam kondisi yang ground state ya diubah menjadi tereksitasi ya. Menjadi tereksitasi. Nah, nanti akan setelah itu akan apa namanya? Jadi selisih energi yang tereksitasi dengan yang ground state tadi, selisihnya itu kan nanti terdeteksi. Manakah yang kemudian dia bisa mengabsorpsi ya banyak, yaitu nanti kadarnya tinggi gitu. Intinya seperti itu sih ya, detektor itu terus nanti sama data prosesor akan diubah jadi dalam bentuk absorbansi. Nah, tapi ya ini tadi kan sampel, berarti harus ada belangkonya dong Bu. Ya, kita harus punya belangko. Ya, nanti kan akan dikurangi dengan belangkonya. Apakah belangko juga memberikan absorbansi gitu kan? Seperti itu. Ya, ini contoh ya. Ya ada banyak penelitian ya. Salah satunya ini saya nggak usah jauh-jauh ya. Ini Pak Adi ya. Pak Adi itu melakukan dan mahasiswa ini saya kira skripsi ya, analisis kandungan timbal dalam beberapa sediaan kosmetik yang beredar di kota Surakarta. Ini sudah menjadi suatu topik skripsi ya. Jadi kalau yang minat suka otak-atik ya, analisis itu ini sudah jadi skripsi. Tinggal aja beli lipstik di pasaran ya, cari ke pasar mana, pasar Legi, pasar apa ya, itu sana gitu. Nanti bisa pakai desain penelitiannya. Oh, ada yang terregistrasi BPOM, ada yang tidak terregistrasi BPOM. Yang nggak terregistrasi kira-kira yang di pasaran itu nanti kadar logamnya ada nggak? Kalau ada berapa? Kalau nggak ada ya berarti oke. Atau bisa juga yang tadi terregistrasi, apakah juga bisa Bu? Kemungkinan bisa juga kan, karena ada peralatan yang bisa korosi. Kalau nggak di maintenance kan bisa korosi gitu ya. Sehingga ini coba lihat kakak, Mas tolong ya, minta tolong. Ya, terima kasih. Ya, ini coba kita lihat ya. Ini kita lihat abstraknya saja. Ya, sampel yang digunakan ya ada eyeliner pensil, bedak, lipstick. Oke, ada 3. Kemudian di sini nanti kriterianya ini ya, kriterianya ini ternyata yang disorot yaitu kadar timbal. Nah Bu,
teman saya kadar timbal, kalau saya merkuri ya boleh, itu sudah jadi topik skripsi juga gitu ya. Beredar di kota Surakarta, ya mau di kota yang lain, nah itu sudah jadi topik skripsi juga loh kan, banyak banget kan ininya ya. Oke, pengambilan sampel ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria jenis, yaitu ada 3 ini tadi, warna ya dan harga. Nah, warna ini kenapa jadi pertimbangan ya? Mungkin kan sediaan di pasaran banyak, kan nggak mungkin. Nanti skripsi saya nggak lulus-lulus dong Bu, 6 bulan jadi setahun. Ya karena ya itu kita harus milih. Iya Bu, ternyata warna yang mencolok ini saya kok dugaan saya ini mengandung ini ya itu kan ini berdasarkan pertimbangan warna, mungkin lipstiknya yang warna merah yang merah menyala itu kemungkinan ini kan bisa jadi pertimbangan. Harga ini mungkin di bawah 100, di bawah 50, di bawah itu tergantung peneliti sih ya, desain peneliti. Kenapa? Ya biasanya yang murah-murah itu takutnya, nah kan gitu, takutnya jangan-jangan masa lipstik 10.000 Bu gitu ya. Ya ini apa tempatnya aja nggak boleh itu ya, itu bahannya dari apa itu nanti ya, misalkan seperti itu. Makanya jadi pertimbangan di penelitian ini. Nah ini metodenya destruksi basah, coba lihat tadi kan ada 2, bisa kering bisa basah. Pasti metode itu punya kelemahan, punya kelebihan masing-masing, nanti silakan dipelajari kenapa ya dalam penelitian ini kok basah yang dipilih ya. Kalau basah gimana tadi ya, pakai HNO3 ya, pakai asam nitrat dan HCl ya, jadi asam kuat semua yang dipakai 1:3. Lalu pakainya SSA tadi, oh ya di lab pusat ada Bu ya, berarti bisa dilakukan kan, dan diperoleh nilai absorbansinya, tinggal nanti dimasukkan kurva kalibrasi ya, dan dihitung kadarnya. Nah, hasilnya gimana nih hasilnya, coba kita lihat ya. Oh ternyata kadar timbal terbesar oh, berarti ada ya, berarti dugaannya benar ini ya, berdasarkan pertimbangan warna, harga gitu ya tadi. Kalau misalkan harga yang 1 juta ke atas gitu ya ya mungkin sedikit dibanding dengan harga yang murah kan, mungkin bisa seperti itu ya. Tuh jadi ada paling banyak pada listrik, pada yang terendah pada bedak ya, dan apa ini, semua sediaan Eleanor bedak yang telah memenuhi persyaratan batas maksimum kecuali 2 sampel lipstik yang tidak terregistrasi BPOM. Jadi semua itu ada ya tadi, karena trace elemen susah gitu ya, tapi memang nggak apa-apa, ini nggak melebihi batas yang ditentukan gitu kan. Jadi kalau batasnya lid tadi berapa, 20 mg per kilogram berat badan. Oke ya. Nah, ya, jadi yang digunakan pada metode destruksi itu adalah larutan aqua regia. Ya, pernah mendengar istilah aqua regia di waktu kimia analisis? Mungkin belum pernah ya. Oke, kalau belum pernah ya ini cara bikinnya ya. Cara buatnya 75 mili HCl 36% ya, HCl 36% ya. Kemudian 2 mili HNO3 70%. Nah, ini teknis ya. Kalau kalian belum paham ya berarti kemampuan saya membuat larutan belum bisa ini ya. HCl ya, HNO3 70% ya. Gimana nih caranya ya? Perbandingan 3:1 dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili, dikocok hingga homogen ya. Sebenarnya hanya mudah ya, ternyata seperti itu preparasi sampel untuk 3 jenis tadi. Kalau yang ini tadi, yang sebelah sini juga sama ya, destruksi basah juga untuk menghilangkan zat organik ya. Seperti itu ya. Oh, ternyata pakai destruksi basah juga. Ya. Jadi pakai asam pekat ya, asam kuat dan dipanaskan suhu yang rendah ya. Jadi ini untuk destruksi yang kering, ini tadi destruksi yang basah ya. Maaf. Kemudian pakai HNO3 sebagai pengoksidasi. Kalau nggak punya HNO3 pakai H2SO4 boleh juga ya. Jadi kita harus tahu ini, kalau jangan maksa ini labnya nggak ada gitu ya, habis pasan nunggu dulu deh ya, padahal boleh kok ya pakai asam sulfat, pakai yang lainnya. Oke ya. Oke, HNO3 itu yang paling sering dipakai ternyata ya. Ini kalau yang ini ya pakai pada sediaan glass on
itu pakai destruksi yang kering. Nah, ini contohnya yang kering nih, ya, yang kering. Ternyata sampel glass on ditimbang ya 4 gram. Lalu dia apa ini? Masukkan crushed porcelain, tahu? Crushed porcelain tahu? Pernah melihat? Nah, ini soalnya mahasiswa periode daring ini ditanya agak gimana? Mbak Ana pernah lihat crushed porcelain? Belum, Bu. Aduh, belum ya. Padahal farmakognosis farmakognosis 2 sudah apa belum ya? Sudah dapat belum? Sudah. Sudah ada sekarang. Kemarin ya, semester kemarinnya ya. Ya, ini padahal ada crushed porcelain itu untuk menghitung kadar abu. Ya, sama ini ya alatnya. Pakai apa ini? Pakai pengaturan ke dalam furnace ya. Itu nanti kalau mau ya yang mahasiswa yang hadir di sini ke bawah, lab bawah di tempatnya Mbak Indah itu, ya itu ada namanya furnace. Mana tuh Mbak yang namanya furnace? Ya, tuh lihat di situ ada bisa sampai suhunya 1000 sampai 1500 ya, 100 derajat aja udah air mendidih. Ya, 1500 bayangin, atau 1000 aja udah seperti apa ya. Ini suhu 600 ya. Nanti ya sampai abu-abu keputihan, lalu ditambahkan HNO3, sama saja ya. Seperti itu ya. Ini caranya, sehingga Anda sekarang sudah tahu ya. Mau destruksi basah, mau destruksi kering, intinya saya ingin menghitung kadar logamnya, sehingga yang lain yang enggak berperan itu saya hilangkan, saya destruksi, saya rusak gitu loh, maksudnya seperti itu. Oke. Ya, ini cara kerjanya ya dalam aqua regia. Berarti jangan bingung, dalam aqua regia itu tadi cara bikinnya seperti tadi. Ya, kalau kalau nggak tahu ya nanti cari di beberapa sumber, pasti nanti sama ya, seperti itu caranya. Oke. Nah, untuk penentuan kadar ya, dengan menggunakan AS ini nanti kita akan menentukan kurva kalibrasi timbal. Jadi kita akan buat laktan standar timbal, lalu bikin kurva baku. Jadi jangan lupa bikin kurva bakunya, karena apa? Sampel kita kan nanti akan diekstrapolasi ke grafik ini. Sampel kita ada di mana nih, gitu kan? Seperti itu. Kalau kita nggak punya standarnya, gimana mau ngitung kadar, kan nggak bisa. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ya ini seperti ini ya. Jadi nanti di dalam kita melakukan akan ada istilah yang namanya LOD dan LOG. Mbak siapa? Mbak namanya? Ovira. Oh ya, Mbak Ovira. Mbak Ovira, apa namanya? LOD itu apa? LOD. Pernah dengar? Oh, lu. Pernah dengar tapi lupa. Mbak siapa yang belakang? Mbak siapa? Oh, Mbak Farah ya. Yang ini PJ-nya ya, Mbak Farah. Gimana Mbak Farah? Pernah dengar? LOD. Loss of drying. Ya, bukan itu maksudnya. Apa? Mbak siapa? Mbak Amalia apa Mbak Amalia? Oh sama. Oh tahunya itu ya, itu berarti farmakognosinya itu ya yang kuat. Ya. LOD itu limit of detection. Ya, jadi batas untuk bisa terdeteksi itu sekian. Artinya batasnya ya, batasnya sekian nih ya di warna yang ini. Artinya kalau kurang dari ini ya dia nggak bisa terdetek, gitu loh. Ya, jadi kenapa kok mahasiswa kalau ditanya itu saya tahu Bu, tapi saya nggak ngerti loh ya apa itu. Saya tahu. Ya, saya lupa Bu. Ya, sekarang dipahami ya. Limit of detection. Ya, batas untuk bisa terdeteksi. Kalau LOG, limit of
quantification, yang bisa terukur, yang bisa terkuantifikasi. Ya. Nah, ini nanti akan kalian jumpai ketika Anda menganalisis suatu kadar, ya apapun. Biasanya ada itu LUD dan LUG. Nanti akan saya tunjukkan nanti di paper saja, ya. Nah, itu tadi ya. Jadi limit deteksi, jumlah terkecil analit, ya. Jumlah terkecil ya. Kalau di bawah itu ya nggak kedetek, intinya begitu, ya. Limit kuantitasi ya, kuantitatif gitu ya, yang masih dapat memenuhi kriteria cermat dan seksama, itu LUG. Ya. Oke, saya kira untuk metode yang nanti kan mesti karena metode analisis ya, berapa standar deviasinya itu harus dicek ya, berapa, bedakan antara ulangan dengan replikasi ya, sehingga ya harus ada replikasinya. Ya banyak ya, mungkin kalau yang S1 ya, untuk level S1 ya masih ada juga ya mahasiswa yang di akhir ya, kalau ujian itu ditanya itu kadang masih bingung ulangan sama replikasi ya. Kalau replikasi itu apa? Satu jadiin tiga, itu ulangan. Ya, replikasi itu ya kalau kita tadi punya apa? Punya sampel, misalkan sampel bedak. Ya, punya sampel bedak. Kemudian kita ukur. Kita ukur ya, 3 kali. Habis diukur, terus diukur lagi itu iterasi atau ulangan. Tapi kalau replikasi ya kita bikin lagi treatment lagi yang baru, nimbang lagi, dibikin destruksi basah lagi. Nah, kira-kira dengan 2 batch tadi sama enggak sih? Kalau misalkan kadarnya tinggi juga, yang di batch kedua sama juga tingginya, artinya apa? Konsisten atau ajek. Ya, minimal sih ya kan ada yang duplo, ada yang triplo gitu ya. 2 kali, 3 kali boleh ya. Kalau amannya sih 3 kali, karena kalau 2 kali, satu ke kiri, satu ke kanan, ini yang benar yang mana nih hasilnya ya? Mau yang kiri atau kanan? Tapi kalau 3 kali kan, oh ternyata kirinya 2 kali, kanannya sekali ya. Mungkin bisa dilakukan 4 kali lagi. Oh ternyata ke kiri semua Bu, atau ke atas semua, atau meningkatkan kadarnya misalkan seperti itu. Ya, jadi itu ya untuk ulangan ataupun replikasi ya. Kalau ada juga yang kalau level diploma itu kadang malah bingung gitu ya. Sehingga kalau kemudian memberikan hasil ini berapa kali? Hanya satu. Lah kalau misalkan itu kebetulan gimana? Ya itu kan nggak bisa ya. Jadi apalagi kalau ini tadi seperti tadi bimbingannya Pak Adi tadi ya, itu kan di publikasi ya, standar publikasi itu ya harus ada replikasinya. Kalau nggak ada replikasi, maupun meskipun hasilnya bagus, nanti sama tim reviewer jurnal ditanya, ini bener nggak, valid nggak metodenya, valid nggak ininya, jangan-jangan hanya kebetulan saja gitu kan. Oke ya, nanti di sini juga ada nilai persen recovery-nya ya. Oke ya, jadi di instrumen SSA itu ya nanti tadi ya, jadi ada holo katut lem tadi yang kemudian akan memberikan sinar atau memberikan cahaya ya, ada radiasi untuk atom-atom yang netral ya, habis dari nebulizer tadi, terus dikasih sinar, terus nanti dia akan tereksitasi ya, kondisi yang netral tadi tereksitasi. Nah, dari kondisi tadi selisih energi tadi akan diukur ya. Tapi nanti ada sinar monokromatik ya, nanti akan teremisi ya. Jadi energinya berapa, selisihnya itu yang kemudian akan dibaca. Sehingga konsentrasi logam di dalam sampel itu dapat ditentukan. Sehingga ini nanti intensitas radiasi yang diserap oleh atom dalam sampel itu akan sebanding ya dengan jumlah atom dalam sampel. Ya artinya semakin absorbansinya ya, semakin dia banyak, nanti kan jumlahnya banyak, sehingga kadarnya bisa tinggi. Ya saya kira itu
untuk apa PPT-nya. Nah, ini saya mau buka dulu pertanyaan sebelum saya share untuk yang berikutnya. Yuk, ada pertanyaan dulu. Ngantuk atau gimana ya ini ya? Jam-jam ngantuk ini ya soalnya ya. Wah, bahaya ini ya. Duh, ngantuk ya. Bu izin bertanya. Boleh. Siapa Mbak siapa? Nih Mbak Binga. Iya, Oke, Bu. Mbak. Membahasnya Bu tadi yang terkait sama LOD sama LOG tadi kan kayak batas gitu Bu. Jadi kalau misal kita punya senyawa nih dan itu tidak mencapai batas itu tuh terus ada treatmentnya gitu nggak Bu? Biar itu bisa dideteksi gitu. Oke, ya. Bagaimana kalau ya artinya eh, gimana Mbak? Gimana pertanyaannya? Jadi Kalau gini, misalkan misalkan kita punya senyawa, kan itu kalau mau kita deteksi itu kan harus mencapai batasnya gitu Bu. Kalau misal itu nggak nyampe batasnya itu, terus ada treatment gitu nggak Bu? Biar bisa kebaca gitu. ya artinya jumlah sampel yang kita buat konsentrasinya itu kurang Mbak, gitu. Ya, jadi nggak di bawah LOD gitu, sehingga kita harus tingkatkan sehingga nanti bisa kita ekstrapolasi, kita masukkan di titik mana nih dari kurva baku yang ada, kan ada Y sama dengan BX plus A. Ya, nanti kita masukkan. Kalau itu masih di bawah LOD ya kita harus tambahkan karena dia itu nggak valid kalau kita tetap kita masukkan, sehingga kita tambah konsentrasinya terlalu kecil Mbak. Gitu ya, jadi nggak bisa kebaca. Oh, Gitu alah, ya jadi Mbak. oh iya, Mm-mm. jadi itu tuh konsentrasinya kita bikin sendiri gitu Bu. Kita yang nentuin Iya, sendiri. ya kan kita bikin kurva baku, ya standarnya timbal. Jadi apa? Kita kan dapat kurva baku ya. Oke, kemudian kita bikin sampel, ya kan bikin konsentrasi. Kita periksa, ternyata LOD-nya tadi di bawahnya itu, sehingga konsentrasi yang kita buat ya berapa sih yang ada di sini di sampelnya itu berarti terlalu kecil Mbak, begitu ya. Kita gimana Bu nanti kita menentukan, kita buat sendiri ya, itu nanti kita berdasarkan referensi. Coba sekarang kita lihat dulu di sini, ini saya kasih contoh ya yang sudah dikerjakan oleh kakak-kakak angkatan kalian itu ya. Gimana sih Bu ya, biar jelas nih. Oke ya. Oke, ini ya mulai dari teknik sampling, kriteria sampel ya. Oh ya, harga di bawah Rp50.000 ya. Ini tadi preparasi sampelnya pakai aquaregia tadi sudah. Nah, sekarang ini Mbak, penentuan kurva kalibrasi timbal. Ya, larutan standar PP, berarti kita harus punya larutan standar PP ya. Otomatis di lab itu sudah ada, karena kan ini harus ada ya untuk melakukan apa namanya penghitungan kadar ya. Kita buat ya, selanjutnya dibuat berbagai konsentrasi 0, 0,25, 1,25 sampai kemudian 5 mg per liter. Ya, kemudian nanti dihitung apa apa tadi di running ya, terus dicatat absorbansinya, lalu dihitung regresi linearnya Y sama dengan Bx plus A. Kalau sudah dapatkan itu, terus kita lakukan batas deteksi dan batas kuantitasi ya. Ini kita hitung dulu ya. Gimana caranya? Dengan mengukur serapan 10 buah belangko. Ya, belangko itu artinya nggak pakai sampel ya. Belangko itu tidak pakai sampel. Kemudian LOD dihitung dari 3 kali standar deviasi SD-nya dan LOG 10 kali standar deviasinya. Jadi LOD itu limit of detection ya. Jadi batas yang bisa terdeteksi ini 3 kali SD dan LOG 10 kalinya.
Terus ini akurasi, presisi ya, karena kita menggunakan suatu metode. Nah, ini kita harus hitung persen recovery-nya ya, kemudian persen CV-nya ya, standar deviasinya. Nah, baru kemudian kita masukkan, nah, punya kita, sampel kita tadi itu berapa ya. Sehingga ini nanti kita masukkan di persamaan regresi yang kita dapatkan tadi. Berapa absorbansinya ya yang kita dapatkan, kemudian kita masukkan di regresi ini. Nah, nanti di bawah ini mungkin kalian bisa lebih paham ya. Ini misalkan kurvanya Y sama dengan 0,0102X minus 0,000527 ya. Dengan koefisien relasinya R-nya 0,9997, ini bagus ya. Artinya kalau kalian lihat R ini, koefisien korelasi itu berkorelasi ya. Hampir mendekati 1 itu paling bagus. Kalau 0,90 ya bagus, tapi kalau di analisis itu enggak bagus. Ya, kalau kita menganalisis itu ini kayaknya enggak benar, mungkin ada yang salah gitu. Saat kita ngencerkan, saat kita itu kan ada hal yang menyebabkan itu tidak linier. Semakin mendekati 1 itu semakin linier. Ya, jadi ini ya ini kurvanya ya. Jadi nanti kalian harus buat seperti ini. Jadi absorbansi ya, kemudian konsentrasi. Konsentrasi ini standar tadi ya, standar timbal tadi ya, PB tadi. Saya buat konsentrasi 1 sampai 5. 1 dicek absorbansinya sekian, 0,02 sekian, 3 ya, segini, kemudian dibikin regresi. R-nya sudah bagus, kita ketemu Y sama dengan BX plus minus, ini A ya. Selanjutnya ya, ini coba lihat lampu katoda timbal ya. Jadi yang tadi saya katakan HCl hulu katot lemnya itu sesuai. Kita mau ukur timbal ya pakai lampu katodanya ya timbal. Jangan sampai keliru ya. Pada panjang gelombangnya ini juga sesuai 283,3 nanometer. Nah, ini sekarang pertanyaannya Mbak Binga ya. Nah, ya kita coba lihat nilai LOD ya. Nilai LOD tadi berapa? 3 kali berapa? Standar deviasi ya. Sehingga kemudian diperoleh setelah dihitung ya, nilai LOD di sini diperoleh 0,0861. Nanti kalau pengen tahu, mungkin ada yang berminat, wah enak ini Bu, kayaknya tinggal beli lipstik ya. Ini kayaknya nggak banyak ya, nggak banyak hanya yaitu harus kuat ya dalam hal apa tadi, misalkan kalau ditanya LOD itu apa, persen recovery apa, standar deviasi, replikasi, pasti akan berhubungan dengan itu ya. Nah, ini setelah dihitung seperti ini ya. Berdasarkan nilai LOD dan LOG tersebut, maka konsentrasi analit yang berada di bawah sekian itu tidak dapat dibedakan antara analit dengan belangko. Ini loh. Ya, jadi kalau dia di bawah 0,0861 mg per liter itu nggak bisa kedetek. Ini jangan-jangan ada sampelnya enggak sih gitu loh maksudnya. Karena terlalu sedikit, jangan-jangan ini belangkonya gitu maksudnya. Padahal ada sampelnya, tapi karena enggak itu terlalu kecil itu enggak bisa ya. Sehingga yang bisa di atasnya ini. Nah, sedangkan yang satunya LOG ya. Apabila konsentrasi analit berada di bawah 0,287 memiliki tingkat kuantifikasi dari analit yang kurang akurat. Berarti kurang cermat atau kurang akurat gitu ya. Oke, ini nanti dari akurasi presisi ya, persen recovery, persen SD-nya dihitung juga. Ada persyaratannya ya. Ya. Jadi kalau bahwa sistem operasional alat-alat memiliki presisi yang cukup baik. Artinya begini, ya. Jangan sampai kita mengukur kadar, ternyata alatnya itu nggak bagus gitu. Karena standar deviasinya besar. Ini sebenarnya yang salah itu siapa gitu. Makanya harus dicek ya.
recovery tadi. Ya, ini dicek ternyata RSD-nya, koefisien variasi itu 1,11, 1, ya di bawah 5%. Karena ini sesuai dengan standar AOAC ya, itu harus di bawah 5%, sehingga ya berarti bagus ya terhadap metode dengan respon yang kurang rendah. Oke, jadi baguslah metodenya, baik sistem operasional alat dan lain-lainnya. Oke. Ya, ini mungkin nggak saya jelaskan tadi sudah ya, destruksi basah. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, ini ya, ini tadi. Jenis sampel eyeliner, pensil, bedak, lipstick. Ya, ini sampelnya masing-masing ada 5 ya. Jadi mereka punya 5 jenis sampel, 1, 2, 3, 4, 5. Bedak juga sama, lipstick juga sama. Jadi punya 15 ya. Berarti ini kemungkinan, ini kan tadi mahasiswanya 3 ya. Mahasiswanya yang di atas tadi loh, yang autornya tadi loh 3 ya. Kalau nggak salah. Jadi masing-masing mahasiswa 1. Jadi kalau skripsi saya eyeliner, kamu bedak, kamu lipstick gitu ya. Ngukurnya timbal semua sama gitu kan. Kayak gitu. Jadi nanti bisa saling tukar pikiran. Ini gimana sih, saya kok nggak paham gitu ya. Nah, ternyata yang kena bagian lipstick ini ada 2 produk yang tidak memenuhi syarat. Nah, ternyata kadarnya sangat tinggi, coba lihat 22 sama 23. Ya, jadi kesimpulannya apa? Ya, semua ya kecuali ya, enggak semua berarti ya. Jadi beberapa itu memenuhi syarat, sedangkan 2 sampel lipstick yang tidak terregistrasi BPOM itu tidak memenuhi syarat dalam kandungan timbalnya. Oke, ya itu ya. Sehingga ini bisa menjadi apa istilahnya? Ya, wacana buat kalian ya yang mau nanti skripsi ya. Oh, ternyata bisa ya. Saya seneng nih ya kosmetik ya, mau yang apa boleh. Cuman ya itu tadi tantangannya itu di destruksi ya, tantangannya itu ketika kita melakukan treatment, karena kalau itu tidak sempurna ya itu mengganggu ya, yang nanti apa namanya, makanya ada replikasi tadi, jangan sampai harusnya ini negatif jadi kan false positif atau false negatif itu kan, khawatirnya ini ternyata nggak ada, kita ngomongkan ada. Coba lihat di sini, ini kan sediaan kosmetik tapi nggak ada menyebutkan merek ya, karena itu adalah etika, kita nggak boleh menyebutkan merek, misalkan mereknya apa, sehingga kalau kita tulis itu tidak menyinggung siapapun yang berhak melakukan apa teguran, sidak dan lain-lain itu adalah BPOM ya. Tapi ini sebagai informasi buat masyarakat gitu ya. Jadi ini loh ternyata, jadi hati-hati ya yang tidak terregistrasi. Ini kan ada Mbak Sapa Adiba, Mbak Hana, Mbak Siti. Oh, berarti kemungkinan tadi satu-satu tadi ya jenisnya. Oke, saya kira itu sih dari saya ya. Ini contoh untuk sediaan kosmetik yang ingin dilihat kandungan timbal ya dari sediaan yang ada di pasaran. Oke, ada lagi? Ya, waktunya masih ada 10 menitan. Silakan presensi ya. Tadi sebenarnya sudah saya set tadi ya. Sudah ya, sudah saya set. Jelas ini? Gimana? Menarik nggak kira-kira? Ya, ini seperti kita mau jadi detektif ini ya. Kira-kira ya. Nah, ini nggak cuma sediaan kosmetik ya. Jadi jajanan yang ada di pasar, kemudian ya makanan itu bisa deteksi sama, pakai metode yang sama. Hanya beda sampel ya, karena kita mata kuliahnya analisis kosmetik, makanya sampelnya kosmetik. Ya. Ya, mungkin ada tanggapan? Sudah jelas ya. Nah, sekarang ini kan sudah pertemuan yang keempat ya.
pertemuan yang keempat. Sebenarnya hari ini tuh mau saya berikan studi kasus gitu ya, tapi nggak jadi karena mumpung saya ketemu kalian secara luring gitu loh maksudnya, ternyata nggak banyak, ya udah nggak apa-apa ya. Jadi minggu depan itu studi kasus ya. Saya pengennya, saya pengennya, kalian pengen enggak? Pengen ya. Ya pengen mendalami lah ya, pengen tahu ya sebenarnya itu seperti apa. Bagaimana kalau sampelnya itu cat kuku. Nah, ini yang seneng seneng ngecat kuku. Nah, bagaimana kalau sampelnya apa? Cat rambut. Nah, bagaimana ya? Itu kalau seperti itu bisa dalam berbagai aspek. Misalkan lihat segi pewarnanya, lihat dari segi logam beratnya, lihat dari segi pengawetnya. Bisa ya? Semua bisa dilihat. Nah, saya pengennya itu tadi ya. Anda bisa apa namanya? Saya nggak tahu, ini belum saya pikirkan, mungkin nanti saya pikirkan studi kasusnya seperti apa ya, sehingga itu efektif ya. Kalau biasanya kan pada presentasi, nah ini sebenarnya paham nggak sih gitu loh. Hanya presentasi itu ternyata nggak paham gitu kan. Mungkin nanti akan lebih baik saya berikan studi kasus ya, nanti kalian bisa berdiskusi begitu ya dengan temannya. Mungkin minggu depan ya saya jadwalkan untuk studi. Jadi akan banyak studi kasus ya. Jadi ini kan sudah 4 kali saya berikan materi terus ya. 4, 5, 6, 7. Jadi 3 kali studi kasus. Baru nanti UTS-nya yang pertemuan ke-8 ya. Oke, kalau sepertinya sudah jelas. Ini kalau diam ini kayaknya agak meragukan ini. Pada ngantuk kah di sana? Enggak ya, enggak ngantuk ya, dengerin kok ya. Ya udah, saya kira itu saja karena ini udah 2:30 ya. Kalau ada hal yang masih kurang jelas ya atau mau didiskusikan boleh nanti di grup ya, di grup WA itu boleh ditanya-tanya, mungkin yang minatnya ya nanti untuk skripsinya karena ini kan ini mata kuliah pilihan ya. Iya kan, mata kuliah pilihan ya. Jadi kan ada yang minatnya pengen meneliti ya. Ada beberapa sih ya yang kakak angkatan kalian itu juga meneliti eh, makanan, misalkan nitritnya ya, kandungan nitrit bisa pewarna ya, misalkan untuk makanan yang frozen ya. Ya. Kemudian yang ya golongan sosis ya, yang nggak frozen ya, ada sosis atau ada yang daging burger itu juga boleh, atau sediaan kosmetik ya. Jadi memang ada tantangan sendiri-sendiri dalam apa mentreatment sebelum kita menganalisis. Oke, saya kira itu saja, balik lagi ya kita ya. Saya akhiri sekian ya, semoga nggak tambah bingung tapi jadi lebih jelas ya. Mohon maaf bila dalam penyampaian kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.